semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Anak-anak, kalian sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, siapkan Alkitabmu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti ibadah Trinity Dance pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati kami, membuka hati kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Silakan buka Alkitabmu dari Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31 di bawah perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ibu Karen akan menceritakannya. Silakan anak-anak boleh simak di rumah. Nah, pada suatu kali ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain yang halus, dan setiap hari dia selalu bersuka cita dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, dan setiap hari dia hanya menanti-nantikan sisa-sisa makanan yang diberikan oleh orang kaya. Nah, suatu kali mereka berdua mati, dan si orang kaya ini masuk ke alam maut. Sedangkan Lazarus yang miskin, dia dibawa oleh malaikat ke dalam pangkuan Bapak Abraham. Pada saat orang kaya itu ada di alam maut, dia berteriak kepada Bapak Abraham dan meminta dikasihani. Dia meminta, Bapak Abraham, bolehkah Lazarus itu membawakan dia setitik air yang dicelupkan dari tangannya untuk diberikan kepada orang kaya ini? Tetapi Bapak Abraham menjawab orang kaya ini, dan dia berkata, itu tidak mungkin terjadi karena ada jurang yang sangat jauh yang memisahkan tempat orang kaya ini dan tempat yang sedang ditempati oleh Lazarus dan Bapak Abraham. Nah, kemudian dia meminta untuk kedua kalinya. Dia meminta agar Bapak Abraham memberikan perintah kepada Lazarus untuk memberikan pesan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang kaya ini, agar mereka nantinya tidak masuk ke alam maut seperti yang didapati oleh orang kaya ini. Tetapi lagi-lagi Bapak Abraham berkata kepada orang kaya ini, itu tidak mungkin terjadi, karena orang yang sudah mati, dia tidak akan lagi memberikan kesaksian kepada orang yang masih hidup. Tetapi bagi orang-orang yang hidup, ada firman Allah
ada surat-surat yang diberikan oleh nabi-nabi dan juga Nabi Musa. Nah, melalui itulah seharusnya orang-orang yang masih hidup haruslah percaya. Nah, anak-anak, sekian cerita dari Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Hari ini kita akan belajar 3 poin dari kisah yang Ibu Karin sudah ceritakan. Yang pertama adalah, sudahkah kamu menerima keselamatan yang kekal di dalam Kristus? Keselamatan yang kekal itu hanya kita terima dari Tuhan Yesus sebagai anugerah yang Dia berikan. Si orang kaya ini mungkin selama hidupnya dia menyia-nyiakan waktunya, dia tidak membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab-kitab yang dituliskan oleh para nabi. Tapi si orang miskin bukan berarti kalau dia miskin dia akan masuk surga. Tetapi karena si orang miskin hatinya melekat kepada Tuhan. Tetapi itu bukanlah indikator bagaimana kita mendapatkan hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu kita hanya mendapatkannya dari kasih karunia yang diberikan oleh Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan si miskin, bukan juga karena perbuatan si kaya. Dalam hal ini Ibu Karin tidak berbicara, oh berarti kita tidak boleh jadi orang kaya dong, berarti kita jadi orang miskin aja supaya kita bisa menerima hidup yang kekal. Bukan seperti itu ya anak-anak. Tetapi ketika kita mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima karya keselamatan yang diberikan oleh Kristus, itulah indikator yang membuat kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi bukan karena si kaya, bukan juga karena si miskin. Itulah pelajaran pertama yang kita pelajari dari kisah ini. Oke, yang kedua adalah ketika kita sudah mempelajari dan kita sudah mengetahui bahwa karya keselamatan itu hanya dari Tuhan Yesus, maka pertanyaannya bagi kita adalah, apakah waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita sudah pergunakan dengan baik? Dari kisah yang kamu dengarkan tadi menceritakan bahwa orang kaya yang ketika dia sudah masuk di dalam alam maut, Bapak Abraham mengatakan kepada orang kaya ini bahwa ketika orang kaya ini berada di dalam dunia, dia sudah menikmati segala sesuatunya. Berbeda dengan Lazarus. Anak-anak, ketika kita sudah dipercayakan Tuhan di dalam waktu-waktu kita, baiknya kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mempergunakan waktu kita untuk mencari kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan cara kita beribadah dengan bersungguh-sungguh dan mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Begitulah cara kita memanfaatkan apa yang Tuhan kehendaki dengan waktu-waktu yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga adalah kita perlu memeriksa tujuan hidup kita. Anak-anak, Ibu Sisil dan Ibu Karin percaya kalian punya cita-cita yang luar biasa. Kalian punya mimpi-mimpi yang besar sekali. Kita perlu memeriksa kembali tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Kita seharusnya, apapun yang kita lakukan seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Nah, kamu periksa lagi, apakah tujuan kamu melakukan dan mengejar cita-cita kamu itu adalah untuk memuliakan Tuhan atau hanya untuk menikmatinya, untuk menyenangkan diri kamu sendiri? Misalnya, ketika kamu bercita-cita menjadi seorang dokter, apakah karena dokter itu memiliki materi yang banyak? Apakah menjadi dokter itu hidupnya sudah enak? Apakah ketika kita menjadi dokter, uang kita ada banyak sekali? Apakah itu yang menjadi tujuannya? Atau justru ketika kita bercita-cita atau kamu bercita-cita menjadi seorang dokter, kamu mau dan memiliki keinginan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan yang membutuhkan. Nah, hal-hal sederhana seperti itu perlu kita periksa kembali, karena tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran yang kita dapatkan hari ini ada 3, Ibu Karin simpulkan ya. Yang pertama, ketika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Bukan karena materi, bukan karena kalau kita jadi orang kaya atau jadi orang miskin, tetapi keselamatan yang kekal hanya kita terima dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mari kita arahkan
tujuan hidup kita untuk terus memuliakan nama Tuhan, supaya di masa yang akan datang ketika kita berjumpa dengan Tuhan tidak ada lagi penyesalan, tapi selama hidup kita benar-benar memeriksa tujuan hidup kita hari lepas hari hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah anak-anak, sekian firman Tuhan yang Ibu Karin dan Ibu Sisil sampaikan hari ini. Kiranya setiap anak-anak boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah saat ini kita akan berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan. Ibu Karin mengajak setiap anak-anak boleh siapkan hatimu, angkat tanganmu. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa keselamatan yang kekal hanya kami terima dari karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mengangkat tangan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bertahta dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur hari ini kami boleh belajar untuk terus mempergunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, belajar dari kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan kiranya ya Tuhan kami terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau matraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kiranya setiap kami anak-anak remaja boleh belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu, dan saat ini kami mau membawa persembahan kami juga mau belajar untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kamu dapat mengumpulkan persembahan kamu di rumah masing-masing, dan nanti orang tua boleh mengantarkan ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Saat ini kita mau menutup ibadah kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Yang pertama, kita mau berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita, agar kiranya perlindungan Tuhan senantiasa atas setiap diri kita. Dan yang kedua, kita juga mau berdoa untuk gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang Tuhan terus percayakan dalam gereja ini, dan juga ketika mereka boleh mempersiapkan ibadah di masa new normal ini. Dan yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan terus melindungi dan menyertai bangsa kita dan meluputkan dari wabah penyakit yang ada. Nah anak-anak, mari kita siapkan hati kita berdoa syafaat, dan Ibu Karin juga akan berdoa menutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk setiap diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, teman-teman dan sahabat kami ya Tuhan, dimanapun berada. Kiranya kami minta perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada atas setiap kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Kiranya Tuhan terus meluputkan dari wabah penyakit, dan kiranya setiap kami boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dalam mempersiapkan ibadah di masa new normal ini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala, berkati juga setiap orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya mereka terus diberikan hikmat dan dimampukan oleh Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus menyertai bangsa dan negara kami, meluputkan setiap rakyat Indonesia ya Tuhan dari wabah penyakit yang ada. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah kami hari ini, dan saat ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan pimpinan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekian ibadah Trijitins kita hari ini.
Ibu Karin dan Ibu Sisil akan memberikan pengumuman. Yang pertama, anak-anak boleh berikan persembahanmu di rumah masing-masing dan silakan nanti berikan kepada orang tua akan mengantarkannya ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Yang kedua, jangan lupa ya anak-anak untuk mengerjakan aktivitas yang telah dipersiapkan dan menghafalkan ayat hafalan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini juga Ibu Karin dan Ibu Sisil mohon pamit karena ketika nanti anak-anak boleh kembali beribadah di gereja, anak-anak tidak lagi melihat Ibu Karin dan Ibu Sisil karena Ibu Karin dan Ibu Sisil akan pergi ke tempat yang jauh dan kita tidak akan berjumpa lagi. Untuk itu Ibu Karin mohon terima kasih karena kita boleh belajar dari firman Tuhan bersama-sama dan kita boleh beribadah bersama-sama. Mohon maaf juga jika ada kekurangan yang Ibu Karin dan Ibu Sisil lakukan. Sampai jumpa lagi di ibadah 3G Teams minggu depan. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, stay at home. God bless you and we love you. Bye-bye.